Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tes tertulis, ujian pilihan ganda dan esai. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan teori tentang definisi tes tertulis. Tes tertulis adalah metode penilaian menggunakan format tulisan untuk mengukur pemahaman, pengetahuan, atau keterampilan peserta. Dan definisi ujian pilihan ganda. Ujian pilihan ganda adalah jenis tes yang terdiri dari serangkaian pertanyaan di mana peserta harus memilih satu atau lebih jawaban yang benar dari beberapa opsi yang disediakan. Dan definisi esai adalah suatu karya tulis yang mengungkapkan pendapat, analisis, atau penjelasan tentang suatu topik tertentu. Dan di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan tes tertulis itu objektivitas, mudah dalam penelitian, menguji beragam kemampuan, mengukur pemahaman. Dan kekurangan dari tes tertulis, keterbatasan dalam menilai keterampilan praktis, risiko kebingungan, stres dan kecemasan, dan keterbatasan waktu. Nah, di sini ada juga definisi kelebihan ujian pilihan ganda, yaitu objektivitas, efisiensi waktu, beragam materi, mudah dalam analisis hasil. Dan untuk kekurangan ujian pilihan ganda, keterbatasan dalam mengukur pemahaman mendalam, kemungkinan tebakan, kurangnya kreativitas, dan desain soal yang sulit. Dan di sini juga ada kelebihan dari tes esai, yaitu yang pertama menguji pemahaman mendalam, kreativitas dalam ekspresi pribadi, kemampuan menulis, dan menganalisis dan sintesis informasi. Untuk kekurangan tes esai itu subjektivitas penilaian, waktu yang dibutuhkan, kesulitan dalam menyusun, dan tingkat kebingungan. Baik, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian 3 yaitu tes lisan. Di sini ada 2 tes, yaitu yang pertama ada tes wawancara, yang kedua ada tes presentasi. Jadi penjelasan teori dari wawancara dan presentasi seperti yang saya bacakan. Tes wawancara adalah metode pengumpulan data melalui komunikasi langsung antara pewawancara dan narasumber dengan tujuan memperoleh informasi. Yang kedua ada presentasi. Presentasi adalah bentuk komunikasi lisan di mana seorang menyampaikan informasi, ide atau gagasan kepada audiens secara terstruktur dengan tujuan memberikan pemahaman, persuasi, atau secara umum presentasi dapat diartikan sebagai aktivitas menyampaikan informasi dengan tujuan mempengaruhi atau memberikan pengetahuan kepada audiens. Di sini ada kelebihan dan kekurangan wawancara dan presentasi. Kelebihan wawancara yaitu yang pertama ada informasi mendalam, di mana wawancara memungkinkan pewawancara untuk menggali informasi mendalam dengan memberikan pertanyaan lanjutan atau memperjelas jawaban responden. Yang kedua ada fleksibel. Pewawancara dapat menyampaikan pertanyaan sesuai dengan situasi, latar belakang responden atau respon yang diberikan. Ada juga kekurangan dalam wawancara yaitu kurangnya komunikasi dengan narasumber. Yang kedua tidak sesuai dengan topik yang dibahas. Sedangkan ada kelebihan dan kekurangan dalam presentasi. Kelebihan presentasi yang pertama visual dan menarik. Dengan menggunakan alat bantu visual seperti slide, gambar, atau video, presentasi dapat memberikan perhatian audiens dan membuat informasi lebih mudah dipahami. Yang kedua ada interaktif. Presenter dapat berinteraksi langsung dengan audiens, menjawab pertanyaan dan menerima umpan balik secara real time sehingga informasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan audiens. Di sini juga ada kekurangan dalam presentasi. Yang pertama, perangkat lunak mengalami masalah. Jika alat bantu seperti proyektor atau tidak sejalan dengan sesuai rencana. Yang kedua ada risiko menonton. Jika presentasi terlalu panjang atau tidak bervariasi, penonton bisa kehilangan minat dan bosan. Yang ketiga batasan waktu. Waktu presentasi sering terbatas sehingga pembicara mungkin tidak dapat menjelaskan semua detail atau menjawab semua pertanyaan. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian kedua, yaitu teks kinerja atau observasi langsung keterampilan. Biasanya merupakan deskripsi atau laporan mengenai bagaimana seseorang melakukan suatu tugas atau kegiatan dalam situasi yang nyata.
Di sini saya mengambil tentang puisi. Aspek yang dinilai yang pertama itu ada intonasi dan ekspresi, yang kedua ada penghayatan dan pemahaman isi, yang ketiga ada artikulasi dan kejelasan bicara, yang keempat ada keterampilan dan kepercayaan diri. Observasi langsung keterampilan adalah metode penilaian yang dilakukan dengan mengamati seseorang secara langsung pada saat mereka melakukan suatu tugas atau keterampilan tertentu. Tujuan dari metode ini adalah untuk mengajarkan kemampuan, kecakapan, serta cara seseorang dalam menerapkan teori ke dalam praktik. Berikut beberapa poin penting dalam analisis observasi langsung keterampilan. Yang satu ada konteks yang nyata. Observasi langsung memberikan gambaran tentang bagaimana keterampilan diterapkan dalam situasi yang nyata, bukan sekedar hasil ujian tertulis atau teori. Baik, terima kasih. Oke teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai evaluasi non-tes, yang mana ada portofolio, jurnal, refleksi, dan penilaian sikap. Yang pertama itu penjelasan teori. Evaluasi non-tes adalah teknik penilaian hasil belajar peserta didik yang tidak menggunakan tes, melainkan dengan cara pengamatan, wawancara, angket, dan meneliti dokumen. Evaluasi non-tes merupakan bagian penting dalam proses pendidikan, terutama untuk menilai aspek efektif dan keterampilan motorik siswa. Atau dengan kata lain, evaluasi non-tes yaitu penilaian untuk mengetahui hasil belajar dari sekiranya sikap peserta didik tersebut dengan teknik penilaian non-tes, yaitu penilaian untuk kerja, penilaian produk, penilaian proyek, portofolio, dan skala sikap. Yang kedua, penjelasan teori mengenai portofolio. Portofolio di dalam dunia pendidikan yaitu suatu kumpulan hasil karya seorang siswa sebagai hasil pelaksanaan tugas kinerja yang ditentukan guru atau oleh para siswa bersama dengan guru. Yang ketiga, jurnal refleksi. Jurnal refleksi adalah wadah untuk menuliskan refleksi apa saja yang diterima, baik yang dipahami atau tidak dipahami siswa dari semua kegiatan pembelajaran yang dilakukan untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran berikutnya. Yang terakhir ada penilaian sikap. Penilaian sikap adalah kegiatan untuk mengukur sikap peserta didik sebagai hasil dari program pembelajaran. Penilaian sikap merupakan bagian penting dari pembelajaran yang dapat membantu guru dalam mencermati pemahaman dan kemajuan sikap peserta didik. Oke, di sini ada analisis mengenai kelebihan dan kekurangan masing-masing jenis non-tes tadi. Yang pertama itu evaluasi non-tes. Kelebihannya itu fleksibel dan kontekstual, menggambarkan kemampuan nyata, mendorong partisipasi aktif, dan yang terakhir penilaian holistik. Adapun kekurangannya yaitu subjektivitas, memakan waktu, kesulitan dalam standarisasi, dan keterbatasan dalam kuantifikasi. Yang kedua, portofolio. Kelebihan portofolio yaitu menyajikan atau memberikan bukti yang lebih jelas atau lebih lengkap tentang kinerja siswa daripada hasil tes di kelas. Yang kedua, portofolio dapat merupakan catatan penilaian yang sesuai dengan program pembelajaran yang baik. Yang ketiga, penggunaan portofolio penilaian memberikan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan keunggulan dirinya, bukan kekurangan atau kesalahannya dalam mengerjakan soal atau tugas. Kekurangan dari portofolio yaitu penggunaan portofolio tergantung pada kemampuan siswa dalam menyampaikan uraian secara tertulis. Selama siswa belum lancar berbahasa tulis Indonesia, penggunaan portofolio akan merupakan beban tambahan yang memberatkan sebagian besar siswa. Dan yang kedua, kekurangan dari portofolio ini yaitu untuk penilaian memerlukan banyak waktu dari guru untuk melakukan penspron atau apalagi kalau kelasnya itu besar. Baik, di sini yang ketiga adalah jurnal refleksi. Kelebihannya itu yaitu jurnal refleksi dapat membantu siswa memahami materi yang sudah dipelajari, kendala yang dihadapi, dan materi yang perlu dipelajari lebih lanjut. Yang kedua, jurnal refleksi dapat membantu guru memahami respon peserta didik dan kelemahan-kelemahan pembelajaran. Jurnal refleksi dapat menjadi sumber data yang bermanfaat untuk kegiatan publikasi ilmiah seperti penilaian tindakan kelas. Kekurangannya itu terdapat kendala dalam mengimplementasikan jurnal refleksi seperti pembiasaan guru, kurangnya motivasi dan sosialisasi yang tidak merata. Yang terakhir ada penilaian sikap. Kelebihan dari penilaian sikap ini yaitu memahami perilaku peserta didik, pengembangan karakter,
pendekatan holistik, dan meningkatkan kesadaran diri. Kekurangannya itu sulit untuk merumuskan instrumennya, di dalam pelaksanaannya rentan terhadap subjektivitas guru dan memerlukan waktu yang panjang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.